nama saya Siska Amalia Datariana dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang imunosupresan dan imunomodulator. Kalian sudah tahu belum apa sih itu imunosupresan dan imunomodulator? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasan dari video ini. Yang pertama ada imunosupresan. Imunosupresan itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegahan penolakan terspalasi, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis resus dan neonatus. Sebagian dari kelompok ini bersifat sitotokis dan digunakan sebagai anti kanker. Penggunaan imunosupresan itu bertujuan untuk mendapatkan toleransi yang spesifik atau terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Alasannya, dikehendaki suatu toleransi spesifik dan bukan umum, ialah karena toleransi umum dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Kemudian, imunosupresan itu digunakan untuk 3 indikasi. Yang pertama, transplantasi organ. Yang kedua, untuk penyakit autoimun. Yang ketiga, untuk pencegahan hemolisis resus pada neonatus. Prinsip umum terapi imunosupresan ada 3. Yang pertama, respon imun primer lebih mudah dikendalikan dan ditekan dibandingkan dengan respon imun sekunder. Tahap awal respon primer mencakup pengolahan antigen oleh APC, sintesis limfokin, proliferasi, dan diferensiasi sel-sel imun. Tahap ini merupakan yang paling sensitif terhadap obat imunosupresan. Sebaliknya, begitu terbentuk sel memori, maka efektivitas obat imunosupresan akan jauh berkurang. Yang kedua, obat imunosupresan memberikan efek yang berbeda terhadap antigen yang berbeda. Dosis yang dibutuhkan untuk menekan respon imun terhadap suatu antigen berbeda dengan dosis untuk antigen lain. Yang ketiga, penghambatan respon imun lebih berhasil bila obat imunosupresan diberikan sebelum paparan terhadap antigen. Sayangnya, hampir semua penyakit autoimun baru bisa dikenal setelah autoimunitas berkembang, sehingga relatif sulit untuk diatasi. Penggunaan obat imunosupresan berdasarkan waktu pemberiannya, respon imun dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase induksi yang meliputi fase pengolahan antigen oleh makrofag dan pengenalan antigen oleh limfosit imunokompeten. Kemudian ada fase proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T. Yang kedua, ada fase produksi, yaitu fase sintesis aktif antibodi dan limfokin. Imunosupresan dibagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh antigen. Kerjanya merusak limfosit imunokompeten. Jika diberikan setelah terjadi perangsangan oleh antigen, biasanya tidak diperoleh efek imunosupresif, sehingga respon imun dapat berlanjut terus. Kelas kedua harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh antigen berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten, misalnya antimetabolit. Untuk kelas ketiga memiliki sifat dari kelas 1 dan kelas kedua. Jadi, golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen. Teman-teman, ada kondisi yang ditangani oleh obat imunosupresan. Yang pertama,
Untuk gangguan autoimun, penyakit autoimun itu terjadi ketika sistem imun menyerang jaringan tubuh penderitanya. Obat imunosupresan dapat menekan atau menghambat reaksi sistem imun tersebut karena dapat melemahkan sistem imun. Dengan begitu, efek dari penyakit autoimun diharapkan dapat berkurang. Yang kedua, ada transplantasi organ. Sebagian besar pasien yang menerima transplantasi organ harus mengkonsumsi obat imunosupresan atau anti-rejeksi. Untuk obat anti-rejeksi itu ada dua golongan. Yang pertama, obat induksi untuk transplantasi organ. Yang kedua, ada obat pemeliharaan untuk jangka panjang. Kemudian, sebab sistem imun seringkali menganggap organ yang diterima sebagai benda asing, sehingga mereka pun menyerang organ tersebut. Nah, kalian pasti pengen tahu, apa sih efek dari imunosupresi itu? Efeknya, yang pertama, dapat menghambat proses fagositosis dan pengolahan Ag menjadi Ag imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, dapat menghambat pengenalan Ag oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, dapat menekankan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil AB atau sel T yang tersentetisasi untuk respon imun seluler. Dan yang terakhir, dapat menghentikan produksi AB oleh sel plasma serta melenyapkan sel T yang tersentetisasi yang telah terbentuk. Beberapa imunosupresan mempengaruhi berbagai reaksi respon imun, umpamanya reaksi inflamasi. Ini ya teman-teman, macam-macam obat imunosupresan. Bisa dilihat ya. Nah, efek samping dari interaksi imunosupresan itu ya teman-teman bergantung dari jenis obat yang kita konsumsi. Imunosupresan itu dapat melemahkan sistem imun. Dengan begitu, resiko infeksi mungkin dapat terjadi. Misalnya, demam atau menggigil, rasa sakit di sisi punggung bagian bawah, sulit buang air kecil, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, dan rasa lelah atau lemah. Teman-teman, kita lanjut ke imunomodulator ya. Imunomodulator itu adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non-spesifik terhadap antigen ini disebut paramunitas. Dan zat terhubung dengan penginduksi itu disebut paraimunitas. Beda ya teman-teman. Kemudian, induktor semacam ini biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya, akan tetapi sebagian besar bekerja sebagai mitogen, yaitu meningkatkan proliferase sel yang berperan pada imunitas. Sel itu bertujuan adalah makrofag, granulosit, limfosit T dan B. Karena induktor pramunitas ini bekerja menstimulasi mekanisme pertahanan seluler, mitogen ini dapat bekerja langsung maupun tak langsung, misalnya melalui sistem komplement atau limfosit, melalui produksi interferon atau enzim lisosomal untuk meningkatkan fagositosis baik mikro maupun makro. Teman-teman, menurut WHO itu imunomodulator memiliki persyaratan meliputi yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik. Yang keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar.
Teman-teman, obat golongan imunomodulator itu bekerja menurut 3 cara, yaitu melalui imunorestorasi, imunostimulasi, dan imunosupresi. Imunorestorasi itu dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau upregulation. Sedangkan imunosupresi disebut juga downregulation. Obat yang merupakan imunopotensiasi merupakan obat yang dapat diberikan pada pasien dengan IMS. Imunostimulasi itu adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem tersebut, misalnya dari biologik maupun sintetik. Pemakaian imunomodulator pada IMS yang pertama ada interferon. Interferon itu merupakan suatu kelompok glikoprotein yang aktif secara biologis diproduksi oleh sebagian besar sel eukariotik sebagai respon terhadap induksi berbagai virus maupun agens bukan virus. Semua IFN mempunyai aktivitas antivirus dan memodulasi fungsi sel-sel lain. IFN tidak menginaktivasi virus secara langsung, namun membuat sel menjadi resisten terhadap virus. Oleh karena IFN mempunyai kemampuan antivirus, antiproliferatif, dan imunregulator, maka IFN di bidang IMS dapat diberikan pada pengobatan kondiloma acuminata dan sarkoma kaposit terkait AIDS. IFN diberikan sebagai suntikan intralasi, sebagai preparat topikal berupa krim, dan dapat pula diberikan sebagai injeksi intramuskular atau subkutan. Untuk efek sampingnya, ada beberapa macam seperti rasa lelah, neutropenia atau leukopenia, demam, mialgia, anoreksia, mual atau muntah, sakit kepala. Efek samping tersebut dikenal pula sebagai influenza-like symptoms yang merupakan efek samping yang paling sering terjadi. Di samping itu, dapat pula terjadi peningkatan fungsi hepar, diare, trombositopeni, dan aritmia. Efek samping dipengaruhi oleh besarnya dosis IFN yang diberikan dan biasanya menghilang bila pemberian obat dihentikan atau diturunkan dosisnya. Sebelum dilaksanakan pemberian IFN, perlu dilakukan pemeriksaan adanya autoantibody. Yang kedua ada imigwimod, merupakan imunomodulator yang diberikan secara topikal pada pengobatan kondiloma acuminata. Imigwimod diberikan dalam bentuk krim 5%. Krim diaplikasikan pada lesi kemudian digosok sampai menghilang. Aplikasi ini dilakukan pada malam hari, seminggu 3 kali dan dicuci setelah 6-10 jam. Pengobatan dapat dilakukan sampai 16 minggu. Perlu diperhatikan bahwa imigwimod dapat mengurangi kekuatan kondom dan pemberian pada wanita hamil merupakan kontraindikasi. Sedangkan pemberian pada lesi di daerah perianal, rektum, vagina, dan serviks tidak dianjurkan. Yang ketiga ada interleukin, merupakan suatu sitokin yang merupakan protein yang disekresikan oleh makrofag dan sel NK pada respon imun alamiah, sedangkan pada respon imun adaptif terutama oleh limfosit T. Interleukin bereaksi terhadap leukosit dan merupakan mediator pada reaksi sistem imun dan inflamasi. Kegunaan klinisnya, beberapa jenis IL telah dapat disintesis dengan rekayasa genetik dan di bidang IMS dapat diberikan pada penderita AIDS. Ini ya teman-teman, ada metode uji aktivitas imunomodulator yang dapat digunakan. Yang pertama, metode bersihan karbon, pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Yang kedua, ada uji granulosit, percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri
yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang ketiga ada bioluminesensi, radikal jumlah radikal 02 yang diberikan akibat kontramitogen dengan granulosit atau makrofag, merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Yang terakhir ada uji transformasi limfosit T. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu mitogen, timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit. L. Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemaglutinin A atau PHA atau konkanafalin A atau KON A.